Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Fadilah dari IAIN Pekalongan. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai sholat yang harus diqadha sebab datangnya haid atau nifas dan berhentinya haid atau nifas. Bagi kaum wanita, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mereka haid atau nifas. Salah satunya itu mengenai sholat yang harus diqadha. Dalam istilah fikih, haid atau nifas ini termasuk ke dalam mani usolah atau sesuatu yang menghalangi dilaksanakannya sholat. Jadi bagi kaum wanita yang mengalami haid atau nifas, itu dia dilarang untuk melaksanakan sholat atau dihukumi haram. Namun tidak secara total dia terbebas dari beban sholatnya. Ada sholat-sholat tertentu yang harus dia qadha setelah haid atau nifasnya berhenti. Secara ringkas, mani usolah ini mengakibatkan hutang sholat yang harus dia qadha. Ketentuannya adalah sholat yang harus dia qadha itu ketika haid itu datang di waktu sholat, tetapi dia belum melaksanakan sholat, dan waktu itu bisa cukup untuk dilaksanakannya sholat. Jadi dia harus mengqadhanya nanti setelah haid atau nifasnya berhenti. Begitu pula ketika haid atau nifasnya berhenti di waktu sholat, dan waktu sholat itu bisa dijamak dengan sholat sebelumnya, maka ia juga mengqadha sholat yang sebelum waktu haid itu berhenti. Untuk lebih jelasnya akan saya beri ilustrasi atau contoh-contoh mengenai sholat yang harus diqadha. Contoh yang pertama itu keluar haid pada pukul 2 siang, sementara ia belum sholat duhur. 2 hari kemudian haidnya berhenti saat waktu asar, tinggal setengah menit menjelang maghrib. Maka sholat yang harus diqadha adalah sholat duhur saat haid itu datang, sebab datangnya haid itu telah melewati waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat. Dan juga sholat asar saat berhentinya darah haid itu, serta duhur sebelumnya, karena kedua sholat itu bisa dijamak, serta berhentinya itu masih ada waktu yang cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram. Contoh yang kedua, keluar haid pada pukul 9 malam, sementara ia belum melaksanakan sholat isya. 5 hari kemudian haidnya berhenti pada saat waktu subuh. Maka sholat yang harus diqadha itu sholat isya saat datangnya haid saja. Sedangkan sholat subuhnya dilaksanakan secara ada, sholat subuh pada saat haidnya berhenti. Contoh yang ketiga, keluar haid 1 menit setelah masuk waktu asar. Sepekan kemudian haidnya berhenti pukul 9 pagi. Maka sholat yang diqadha itu tidak ada, karena waktu haidnya keluar ini itu belum mencukupi dirinya untuk melaksanakan sholat asar. Cukup sekian dari saya penjelasan mengenai sholat yang harus diqadha oleh orang yang berhenti atau selesai haid atau nifas. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.